Sebenarnya ini adalah action cam lama, tapi karena kemarin ketika saya bahas action cam murah yaitu ATM40R, banyak yang menyamakan action cam tersebut dengan action cam ini, maka saya bahas lagi saja action cam yang satu ini, dan ini adalah Akaso V50X. Beberapa tahun lalu sebenarnya saya pernah membahasnya dan pernah saya bandingkan dengan Hakai Tam 2. Jadi kali ini mari kita lihat saja apakah Akaso V50X ini masih layak digunakan di tahun 2026 dan apakah masih bisa bersaing dengan kamera-kamera action cam murah zaman sekarang. Ini dia pembahasannya. Akaso V50X dirilis tahun 2020, itu artinya kamera ini sudah 6 tahun. Namun meskipun ini kamera lama dan juga kamera murah, tapi Akaso V50X sudah memiliki layar touchscreen. Layarnya ini bisa jadi hal yang saya sukai sekaligus yang tidak saya sukai juga. Yang saya sukainya karena dia sudah touchscreen, dan yang tidak saya sukainya dia memiliki kualitas layar yang sangat jelek. Ketajaman dan akurasi warnanya sangat buruk. Sehingga preview video ketika dilihat dari layar secara langsung itu beda jauh dengan ketika videonya sudah ditransfer ke HP atau ke komputer. Saya sangat menyayangkan hal ini karena sebenarnya kualitas videonya sudah sangat bagus. Tapi ketika dilihat dari layarnya langsung jadi terkesan jelek dan kadang terlihat agak kekuningan. Kualitas videonya ini masih menjadi salah satu yang paling bagus di rentang harga 1 jutaan menurut saya. Maka tidak heran juga jika sampai sekarang Akaso V50X masih sangat diburu oleh para konten kreator pemula. Sampai saat video ini dibuat, harga barunya masih tetap kokoh di kisaran 1,5 jutaan. Namun karena ini kamera yang cukup lama sehingga sudah banyak yang jual unit bekasnya. Harga bekasnya sendiri di kisaran 1 jutaan pas, atau jika sedang banyak promo kita bisa dapatkan di kisaran 800 ribuan saja. Selain kualitas videonya yang bagus, kualitas mic internalnya juga ini sudah cukup baik. Dan nanti kita bahas. Sebelum membahas kualitas mic-nya, mari kita lihat dulu kualitas stabilizernya seperti apa. Ini dia. Kestabilannya ini sudah sangat baik untuk rentang harga 1 jutaan. Sedikit tips dari saya, karena stabilizernya ini sangat sensitif, jadi disarankan agar horizon levelnya atau posisi kameranya harus selalu mendatar secara pas. Karena jika miring sedikit saja, hasil videonya pun akan mudah miring juga. Jadi jangan samakan dengan action cam mahal yang biasanya sudah ada fitur horizon lock-nya. Untuk harga 1,5 jutaan sebenarnya ini sudah bisa dibilang bagus. Bahkan saat dibawa jalan kaki pun menurut saya ini sudah sangat stabil. Hal ini berdasarkan penilaian saya ketika saya tes kamera-kamera di rentang harga yang sama. Dan di rentang harga 1 jutaan masih banyak kamera yang stabilizernya jelek, sangat bergoncang bahkan seperti gempa bumi. Selanjutnya mari kita lihat seperti apa kualitas videonya sekaligus juga mengetahui seperti apa kualitas audionya melalui simulasi vlogging. Ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini hasilnya ketika Akaso V50X saya gunakan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini, kamu bisa nilai ini untuk kualitas gambarnya, kualitas detailnya, kualitas warnanya, dan lain sebagainya. Untuk detailnya bisa perhatikan ini di tekstur tembok, kemudian bisa perhatikan juga detail di wajah saya. Ini saya berada di tempat yang sangat terang karena cuaca sedang sangat cerah. Ini di sekitar pukul 9 pagi. Hasilnya seperti ini jika saya menghadap cahaya matahari, menghadap sumber cahaya seperti ini ya. Dan kemudian ini ketika saya membelakangi cahaya matahari. Hasilnya seperti ini. Bisa kamu nilai untuk highlightnya di bagian belakang saya itu, di bagian awannya apakah teksturnya terlihat atau tidak. Kemudian untuk shadownya di bagian wajah saya, dan pencahayaan secara keseluruhan atau dynamic range-nya bisa kamu nilai ya. Apakah wajah saya cukup terlihat terang atau tidak. Kalau cukup terlihat terang berarti dynamic range-nya bagus. Sehingga warna untuk shadow, pencahayaan untuk shadow maksudnya, dan pencahayaan untuk highlight bisa merata. Silahkan kamu nilai juga untuk kualitas suaranya seperti ini jika hanya mengandalkan mic internal yang ada di Akaso V50X.
Lihat ya, di bagian wajah saya ini, Akaso bisa menghasilkan warna yang sangat baik, di mana warna kulit sangat terlihat natural, termasuk warna-warna lainnya yang ada di sekitarnya. Tidak ada processing warna yang berlebihan di sini. Warna langit, awan, tembok terlihat hampir sama dengan apa yang dilihat mata. Yang sedikit naik hanyalah warna hijau, sehingga warna daun terlihat sedikit lebih pop up. Kalau untuk ketajaman, seperti pada action cam budget lainnya yang memang selalu ada proses sharpening untuk mengakali ukuran sensor yang kecil dan untuk menutupi kualitas lensa yang biasanya tidak sebagus lensa di action cam premium. Meski demikian, Akaso tidak melakukannya secara berlebihan. Dynamic range-nya lumayan saja karena bagian shadow sedikit kurang angkat bagi saya. Dan yang menarik, ternyata kualitas mikrofonnya juga sangat bagus. Menurut saya, ini masih usable jika kita terpaksa hanya mengandalkan mic internalnya saja ketika vlogging. Tapi ada sedikit catatan ya ketika kita menggunakan Akaso V50X ini untuk vlogging. Dia belum ada layar di bagian depannya. Jadi ketika vlogging kita harus mengira-ngira apakah wajah kita sudah pas di frame video atau belum. Dan selanjutnya mari kita lihat seperti apa hasilnya ketika kita menggunakan Akaso V50X ini untuk motovlog. Terlebih untuk melihat seperti apa kualitas stabilizernya di atas motor. Ini dia. Lihat ya, untuk warnanya menurut saya ini sangat bagus karena terlihat sangat natural, terlebih ketika cahaya melimpah seperti ini. Karena kebetulan saat rekaman video ini diambil di kondisi langit yang sedang cerah dan berada di sekitar jam 10 siang. Jadi matahari sedang berada di atas. Lebar layarnya tidak terlalu luas, meski demikian distorsi sudah mulai terlihat dengan jelas. Terlebih ketika tadi ya, ketika saat vlogging, di mana pinggiran tembok terlihat jadi melengkung, atau terlihat cembung atau cekung. Distorsi memang bisa dengan mudah dihilangkan dengan software saat proses editing. Namun biasanya akan meninggalkan jejak, yaitu pinggiran layar jadi terlihat halus. Jika stabilizernya ini dimatikan, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Layar jadi lebih lebar, tapi goncangan akan menjadi sangat terasa. So, menurut saya jika untuk motovlog, Ace atau stabilizernya wajib dihidupkan ya. Untuk stabilitasnya sendiri, ini sudah sangat baik. Menurut saya hasil videonya ini sudah sangat aman jika ingin kamu gunakan untuk kebutuhan konten, dokumentasi, atau kebutuhan lainnya. Nah, jika di kondisi cahaya melimpah atau di kondisi cukup cahaya hasil videonya sudah bagus, mari kita lihat bagaimana kualitas videonya di kondisi low light atau di malam hari. Ini dia hasil pengetesannya. Nah, dan seperti inilah ketika saya gunakan di kondisi low light atau di malam hari. Tapi ini masih di tempat yang cukup terang karena lampu di belakang saya masih dinyalakan. Ini lihat ya di belakang. So, mari kita coba matikan lampunya. Dan seperti ini, ketika hanya mengenalkan lampu atau penerangan dari cahaya TV ya, lihat di belakang saya. So, mari kita coba keluar ruangan atau di outdoor. Seperti apa hasilnya ketika di kondisi yang lebih gelap lagi. Jadi ini stabilitasnya masih aktif juga ya. Saya tidak matikan stabilitasnya. Ini di kondisi yang lebih gelap seperti ini hasilnya. Apakah wajah saya masih kelihatan? Silahkan kamu lihat, silahkan kamu nilai. Dan ini ketika di tempat yang agak remang, masih ada pencahayaan lampu tapi lumayan gelap. Hasilnya seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk kualitas di kondisi low light atau di malam hari. Hasil videonya memang bagus di siang hari. Sayangnya di malam hari saya harus akui kalau kualitasnya agak kurang. Saat lampu masih menyala pun noise sudah sangat terlihat, apalagi ketika lampu dimatikan. Wajah saya bahkan jadi tidak terlihat sama sekali. Jika kita bandingkan dengan kamera lainnya, misalnya Acroder K3 atau AT-M40R, Akaso V50X kalah telak untuk di kondisi low light. Tapi memang sebagian besar kamera berjenis action cam biasanya memiliki kualitas low light yang kurang, terlebih untuk action cam keluaran lama.
Dan mari kita lihat kualitas videonya di malam hari tapi ketika digunakan di atas motor atau untuk motovlog. Apakah videonya masih bisa terpakai atau tidak? Ini dia hasil pengetesan saya. Di jalan pesisian yang tidak memiliki banyak lampu penerangan, videonya terlihat sangat noise dan gelap juga. Jadi saya rasa Akaso V50X ini tidak recommended jika ingin digunakan di malam hari. Meskipun stabilitasnya tetap konsisten dan sama bagusnya ketika digunakan di siang hari dan malam hari. Ketika memasuki area yang banyak lampu penerangan jalan dan juga banyak lampu kendaraan, hasil videonya sedikit membaik meski noise-nya sangat terlihat dan cukup mengganggu. Meski terlihat membaik jika di kondisi yang banyak lampu penerangan, saya harus katakan jika ini tetap tidak direkomendasikan untuk digunakan di malam hari. Tapi kalau kamu mau menggunakannya di malam hari ya silahkan saja. Tapi kalau menurut saya ini tidak direkomendasikan untuk digunakan di malam hari. Nah, setelah melakukan beberapa pengetesan tadi, ada beberapa hal lainnya yang saya sukai dari Akaso V50X ini. Pertama, fitur Wi-Fi sudah hadir. Dengan fitur Wi-Fi ini, kita bisa menyimpan kamera dari jarak jauh, kemudian melihat preview videonya lewat smartphone. Tapi ingat ya, jaraknya mungkin terbatas. Untuk menggunakan fitur ini, kita tinggal tekan tombol mode yang ada di bagian depan, terus pilih menu Wi-Fi. Setelah itu, pilih jaringan Wi-Fi-nya di smartphone. Kita sesuaikan nama dan password yang ada di action kameranya ini. Setelah itu kita tinggal masuk ke aplikasi bernama Akaso Go. Kamu bisa mendapatkannya di Play Store atau di App Store. Setelah itu, jika belum punya akun, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan kamera atau tambahkan perangkat dan seperti inilah hasilnya. Hal selanjutnya yang saya sukai adalah adanya fitur time-lapse dan juga slow-mo. Ini memang fitur standar yang biasanya juga ada di action cam merek lain. Dan untungnya Akaso tidak melupakan kedua fitur ini. Berikut ini hasil pengetesan time-lapse dan juga slow-mo yang sudah saya lakukan. Dan keduanya ini berjalan dengan baik di Akaso V50X. Hal menarik lainnya adalah Akaso V50X ini juga menyertakan fitur foto dengan pilihan file DNG. Ini adalah format foto tanpa processing atau dikenal dengan istilah RAW. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan file mentah yang bisa kita warnai atau edit sendiri sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan satu lagi fitur lainnya yang membuat saya menyukai Akaso V50X ini adalah adanya fitur Clear HDMI. Ini akan sangat penting buat kamu yang suka live streaming atau merekam video multi kamera. Kita bisa menggunakan konverter HDMI dan kemudian menggunakan HDMI capture jika ingin menggunakannya di PC. Dan yang terpenting ini adalah Clear HDMI. Jadi output videonya akan bersih tanpa interface apapun dari software kameranya. So, kesimpulannya bagaimana? Jika pertanyaannya apakah ini masih layak digunakan di tahun ini? Ya, jelas masih layak digunakan. Bahkan saat ini saya masih sulit untuk menemukan kompetitornya di harga 1 jutaan saja. Sejauh ini, Akaso V50X menjadi salah satu kamera entry level dengan value per money yang tinggi. Hasil videonya bagus, stabilitasnya bagus, dan fiturnya pun banyak. Sedikit catatan, dia tidak punya kamera depan, jadi kalau untuk vlogging akan sedikit menyusahkan. Kemudian meski hasil video siang harinya bagus, tapi kalau untuk malam hari dia kurang. So, itu dia review saya terhadap action cam Akaso V50X jika digunakan di tahun 2026. Jika kamu mau, saya bisa bandingkan secara head to head dengan kamera action cam murah lainnya, misalkan AT-M40R yang sedang viral di TikTok. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.